Selamat siang, ketemu lagi di channel Sahabat Wayang TV dengan moto Ajining Bangsa Mapaning Budaya. Nah, teman-teman masih bersama saya Ki Wahyu Dunung Raharjo. Akhir-akhir ini banyak sekali kabar berita yang kembali dihembuskan bahwa salah seorang ustadz menyatakan bahwa wayang itu haram dan harus dimusnahkan. Wah, ini menimbulkan banyak sekali reaksi dari teman-teman budayawan, teman-teman pedalangan, dari grup-grup seniman penggiat budaya, semuanya beberapa hari yang lalu mengangkat topik ini dan ramai sekali dibicarakan. Bahkan ada yang menuding bahwa ini adalah sebuah pernyataan dari seseorang yang pantas disebut penista budaya. Mantap istilahnya, penista budaya. Setelah saya lihat beberapa video tentang beliau yang disebut Ustadz Khalid Basalamah ini, saya juga belum kenal. Saya lihat, oh ternyata ada ustadz seperti ini ya. Terus statement-statementnya seperti ini di-post lagi oleh beberapa media massa, media sosial akhir-akhir ini, dan saya temukan satu fakta bahwa video Ustadz Ustadz Khalid Basalamah ini setidaknya sudah diupload di YouTube 4 tahun yang lalu di channel Afdal Misari. Ini tanggal 18 Mei 2017. Berarti 5 tahun ya. Hampir 5 tahun yang lalu video ini sudah diupload. Artinya kenapa ini muncul lagi ke permukaan? Berarti ada yang blow up lagi dong. Ada media-media yang memblow up ini lagi supaya muncul ke permukaan. Ini jadi satu pertanyaan. Kenapa ini di blow up lagi? Ini pertanyaan dulu. Apakah ini sebuah pengalian isu atau apa? Saya tidak tahu. Terlepas dari semuanya itu, sebagai seorang dalang dan juga seorang warga negara Indonesia, saya menyayangkan pernyataan beliau memang. Dan sebenarnya pernyataan ini bukan hanya datang dari Pak Ustadz Khalid Basalamah ini, tapi beberapa tahun terakhir banyak sekali isu-isu serupa. Yang ada spanduk poster dilarang memutar wayang kulit lah, dilarang wayang haram, dan ini sudah jadi topik yang selalu ada, hampir selalu ada, dan itu muncul tenggelam. Nah, ini juga harus disikapi secara bijak oleh kita sebagai pecinta, praktisi, dan seniman serta budayawan. Yang pertama, buat saya pribadi, pernyataan seperti ini hampir tidak ada efeknya. Kenapa? Toh kalau misal wayang itu memang dinyatakan haram, yang haram itu kadang-kadang memang lebih enak daripada yang halal. Itu maksud saya gini, umpama wayang itu haram, terus kenapa saya juga tetap berkarya, wayang juga masih punya penggemar, apa efeknya buat kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jadi pertanyaan saya, karena saya tidak tahu sistemnya bagaimana ya. Bagaimana sistem menyatakan satu hal itu haram atau halal di Indonesia ini? Setahu saya, haram atau halal itu dinyatakan oleh fatwa lembaga tertentu. Misalnya MUI menyatakan investasi online itu haram, itu dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Atau lembaga NU atau Muhammadiyah menyatakan satu hal ini haram atau halal, begitu. Tapi kalau perorangan bisa menyatakan satu hal ini haram, ya jadi repot. Karena apa? Karena itu pandangan satu orang, pandangan dia pribadi, yang mungkin tidak punya pengalaman empiris dengan seni budaya Indonesia. Karena kalau saya simak dari pernyataan beliau Pak Ustadz Khalid Basalamah itu, ya dia menyatakan pandangannya pribadi, dan itu disestempel Islam begini. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Jadi jangan memaksakan pandangan pribadi menjadi pandangan sebuah agama, begitu. Kalau saya sebagai manusia hidup ya,
minimal dari diri saya itu ada 3 hal yang saya kenali. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan 3 hal ini punya urusannya sendiri-sendiri. Tubuh kalau kita tidak makan, lapar, sakit. Jiwa itu hubungannya dengan hobi. Budaya itu masuk ke dalam jiwa. Seni, budaya, termasuk wayang, gamelan, musik, itu termasuk jiwa. Itu asupan untuk jiwa. Kalau makan itu asupan untuk tubuh. Kalau budaya, kesenian itu masuk asupan untuk jiwa. Jadi kalau tubuh itu urusannya makan, kalau kurang makan berarti tubuhnya tidak sehat. Jiwa itu asupannya termasuk kesenian. Kalau kurang berkesenian, kurang hiburan, kurang hobi, yaitu jiwanya tidak sehat gitu loh. Nah, kalau roh itu sudah beda lagi. Roh itu spirit, hubungannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual, dan ini personal sekali, punya dunia masing-masing karena hubungannya dengan kepercayaan. Misal beberapa waktu yang lalu ada viral seorang aktivis menendang sesajen karena tidak setuju, karena sajen itu dianggap salah dalam agamanya. Tapi dia tidak menyadari setiap orang punya kepercayaan sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa dipaksakan karena hubungannya dengan spirit, dengan roh. Orang Hindu percaya bahwa sajen itu adalah sebuah persembahan untuk Almighty, untuk kekuatan yang maha kuasa. Itu kepercayaan, itu roh, tidak bisa dipaksakan karena mereka mempercayai itu. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Mungkin bagi teman-teman Hindu lucu kepercayaan itu, bagi teman-teman Islam mungkin tidak masuk akal, tapi itu yang dipercayai teman-teman Kristiani. Dan ini spirit, ini hubungannya dengan kita pribadi, tidak bisa dipaksakan. Seperti halnya dalam Islam punya keimanannya sendiri. Jadi kalau makan itu urusannya tubuh, kalau berkesenian itu urusannya jiwa, kalau agama ini urusannya roh. 3 hal ini punya dunianya sendiri, tidak bisa dicampur adukkan begitu. Jadi kesimpulan dari video saya ini, kalau ada orang yang menolak atau mengharamkan sebuah seni budaya, berarti yang sakit apanya? Tubuh, jiwa, atau rohnya. Salam budaya, ajining bangsa mapan ing budaya.